Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tata cara pernikahan menurut Islam. Tata cara pernikahan menurut Islam yang pertama yaitu meminta pertimbangan. Meminta pertimbangan di sini yaitu seorang laki-laki meminta pertimbangan kepada keluarga perempuan yang akan dilamar, seperti keluarga besar maupun kerabatnya. Yang kedua yaitu sholat istikharah. Di sini bertujuan untuk agar hatinya memiliki kemantapan. Yang ketiga yaitu khitbah atau peminangan. Dalam Islam, peminangan memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu saat dipinang tidak ada halangan-halangan yang menyebabkan lelaki dilarang memperistrinya. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah. Yang keempat yaitu melihat wanita yang dipinang. Di sini lelaki saat meminang yaitu harus melihat wanita, begitupun sebaliknya, agar mendapatkan kejelasan. Melihat wanita yang dipinang. Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Adapun ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan diantaranya adalah dilarang berkholawat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram. Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya. Akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Adanya ijab kabul. Ijab artinya mengemukan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuannya di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu. Adanya mahar mas kawin. Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar mas kawin. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Adanya wali. Dari Abu Musra radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud nomor 1836. Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada, barulah kakeknya, ayahnya ayah, kemudian saudara lelaki, seayah, seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. Adanya saksi-saksi. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah. Sahih, lihat Sahih Al-Jami'us Shaghir oleh Syekh Al-Albani nomor 7557. Menurut sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, sebelum akad nikah diadakan khutbah lebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat. Walimatul urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud nomor 1854. Memenuhi undangan walimah hukumnya juga wajib. Jika kalian diundang walimah, sambutlah undangan itu, baik undangan perkawinan atau yang lainnya. Barang siapa yang menyambut undangan itu berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari 9
1198, Muslim 4152 dan Ahmad nomor 6337 dan Al-Baihaqi 7262 dari Ibnu Umar. Akan tetapi tidak wajib menghadiri undangan yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kecuali dengan maksud akan merubah atau menggagal. Sunnah yang harus diperhatikan ketika mendapatkan walimah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan selama 3 hari setelah hari dukhul atau masuknya, seperti yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Yang kedua, hendaklah mengundang orang-orang soleh, baik miskin ataupun kaya, sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih sesuai dengan taraf ekonominya. Selesai. Dan tata cara pernikahan yang disyariatkan oleh Islam, semoga Allah Ta'ala memberikan kelapangan bagi orang-orang yang ikhlas untuk mengikuti petunjuk yang benar dan memulai hidup berumah tangga dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.